Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita hari ini atas berkat rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekan lalu kita mempelajari bab 29, bab 29. Apa yang kita pelajari di bab 29 kemarin? Dan sampai mana? Bagaimana? Jangan bisik-bisik, Safira. Jangan bisik-bisik ngomongnya. Baik, pekan lalu kita mempelajari bab 29. Di bab 29 sebenarnya ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Di antaranya yang utama adalah fi'il mudha'af dan tasrifnya secara lughawi, baik fi'il madhinya, fi'il mudhari' dan fi'il amrnya. Tapi di samping itu juga ada tambahan pembahasan qattun, abadan, dua-duanya adalah dhorof. Lalu ada fi'il toba dan lana. Ini untuk nanti kita yang kita bahas tentang fi'il toba dan lana adalah ism tafdilnya. Tapi kemarin yang kita bahas baru fi'il mudha'af dan itu pun belum selesai. Kita kemarin baru membahas fi'il madhinya dan juga fi'il mudhari'nya baru yang wazannya fa'ala yaf'ulu. Betul? Betul atau betul? Baik. Ini Afan ini yang di sini justru yang bisa melihat. Kemarin sebenarnya saya berencana kemarin pakai PowerPoint terus pakai proyektor. Pekan lalu saya sudah bawa proyektor. Terus yang datang cuma 3 orang. Ini nggak seru nih. 3 orang bawa proyektor. Terus hari ini akhirnya saya nggak bawa proyektor. Tapi nggak masalah, ibu-ibu bisa melihat PDF-nya atau kalau mau bergabung di Zoom juga nggak masalah. Gitu, ini tadi terlewat saya. Ini absen dulu, ya. Bu Elvi. Hadirah. Hadirah, Ustaz. Bu Tini Istantanat. Bu Emilda, ada kabar, Bu Juanita hadirah, Nadia hadirah, Bu Nur Hayati hadirah, Bu Rashidah hadirah, Safira hadirah. Alhamdulillah. Baik. Kemarin kita jelaskan bahwasanya fi'il mudha'af adalah fi'il yang huruf kedua dan huruf ketiga dari jenis huruf yang sama. Ya kan, ya? Ainul fi'ali dan lamul fi'alinya merupakan huruf yang sama. Dan dalam keadaan normal, fi'il tersebut huruf kedua dan huruf ketiga itu dijadikan satu, menjadi huruf bertasydid. Gitu kan, Mas? Contohnya kemarin ada fi'il madda yamuddu yang wazannya fa'ala yaf'ulu. Lalu ada fi'il farra yafirru yang wazannya fa'ala yaf'al. Dan yang ketiga ada fi'il syamma yashammu yang wazannya fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Baik. Lalu kemarin kita bahas yang tasrif fi'il madhi. Dan alhamdulillah ibu-ibu kebanyakan sudah hafal, sudah disetorkan hafalannya. Yang belum disetorkan hafalannya masih ditunggu. Insya Allah saya sabar menunggu. Sabar menanti dirimu. Baik.
Misalnya kemarin lugawi dari fi'il madinya madda, maddu, maddat. Lalu maddata, madadana. Itu ketika bersambung dengan nunun niswah maka harus dipisahkan. Huruf kedua dan huruf ketiga harus dipisahkan. Madadana, madatuma, madattum, dan juga semua domir yang ke bawah. Madatti, madattuma, madattunna, madattu, madatna. Sedangkan farro ya firru, farro, farrot. Afan farro, farrot, farrota, farorna. Farorta, farortuma, farortum, farorti, farortuma, farortunna, farortu, farorna. Yang ketiga, syamma, syammu, syammat, syammata, syamimna, kasroh, karena fa'ila aslinya kan ya. Kalau yang tadi madda dan farro tetap farorna, madadna, tetap fathah. Sedangkan syamma jadinya syamimna, syamimta, karena aslinya polanya fa'ila. Ainul fi'linya aslinya kasroh. Syamimna, syamimta, syamimtuma, syamimtum, syamimti, syamimtuma, syamimtuma, syamimti, syamimtuma, syamimtunna, syamimtu, syamimna. Baik. Ada pertanyaan ibu-ibu tentang tasrif lughawi fi'il madhi ini? Dan mungkin tanda binanya atau yang lain bentuknya. Jadi dimulai dari dhamir hunna sampai nahnu itu harus dipisahkan huruf kedua dan huruf ketiganya. Insya Allah nggak ada pertanyaan, ya? Sudah hafal. Alhamdulillah. Sekarang yang fi'il mudhari, yang sudah kita bahas kemarin, yang polanya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu, contoh fi'ilnya madda yamuddu. Yamuddu dalam keadaan rafa, jadinya kalau kita tasrif yamuddu, yamuddani, yamudduna, tamuddu, tamuddani, yamdudna. Ini juga bersambung dengan nunun niswah, maka harus dipisah antara huruf kedua dan huruf ketiga. Lalu anta, tamuddu, tamuddani, tamudduna, tamuddina, tamuddani, tamdudna. Dipisah juga karena bersambung dengan nunun niswah. Ana amuddu, nahnu namuddu. Sedangkan kalau dalam keadaan nasab, diawali lan misalnya, maka yang tanda i'rabnya merupakan tanda i'rab utama, huruf, maka tanda nasabnya adalah fathah. Lan yamudda, ya kan? Lan mudda, lan amudda, lan namudda. Sedangkan yang al-af'alul khamsah yang bersambung dengan aliful isnain, wawul jamaah, dan ya'ul mukhatabah, maka tanda nasabnya dengan dihapus huruf nunnya. Jadi lan yamudda, lan yamuddu, lan tamudda, lan tamuddu, lan tamuddi, atau anti, lan tamuddi. Sedangkan yang mabni tetap mabni. Hunna dan antunna itu tetap mabni. Tidak berubah sama sekali. Sedangkan dalam keadaan jazm, huruf-huruf fi'il yang tanda i'rabnya merupakan tanda i'rab utama berupa harokat, maka di sana boleh dua bentuk, ya kan, lam boleh yang lam yamudda, boleh lam yamdud. Ya kan, boleh lam yamudda, boleh lam yamdud, boleh lam tamudda, boleh lam tamdud. Bisa lam amudda, bisa lam amdud, lam namudda, lam namdud. Ini untuk fiil-fiil yang tanda i'rabnya merupakan tanda i'rab utama. Kalau kita misalkan memakainya lam yamudda, ini majzum, tanda jazmnya apa? Lam yamudda. Karena ada lam, berarti majzum.
Fi'lun mudhari' majzum. Tanda jazmnya apa? Apa, Fathah? Fathah dari Hong Kong. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya adalah sukun. Sukun tapi muqaddar. Sukun yang tidak nampak. Sedangkan kenapa kok di sana dibacanya lam yamudda? Diharokati fathah supaya bisa berbunyi untuk menghindari pertemuan dua sukun. Karena aslinya lam yamdud itu aslinya bagaimana? Aslinya dalnya dua-duanya sukun ya kan? Lam yamdud. Lam yamudda. Lam yamudda aslinya Aslinya yamdud, yang aslinya seperti ini. Aslinya yamud dal dua-duanya sukun karena ada lam kan ya. Aslinya yamudda ini asli, kalau yamudda tanpa lam, kan aslinya kan seperti ini. Dal yang pertama disukunkan, dal yang kedua fathah kan seperti itu. Yamudda, yaf'al. Sedangkan kalau ada lam, maka huruf terakhirnya harus sukun. Ya kan? Ada lam, majzum, berarti sukun terakhirnya. Sukun. Untuk menghindari pertemuan dua sukun ini, maka dirubah menjadi fathah. Jadi lam yamudda seperti ini. Bingung nggak? Bingung nggak? Untuk menghindari sukun, dua sukun ini, maka diharokati fathah supaya bisa berbunyi. Kalau seperti ini tidak bisa berbunyi kan, Mas? Ya, bagaimana? Nggak bisa berbunyi kan, Mas? Maka diharokati fathah supaya bisa berbunyi. Lam yamudda. Tanda jazmnya tetap sukun. Tanda jazmnya tetap dikatakan sukun, tapi sukun muqaddar, sukun yang tidak nambah. Sedangkan kalau fathahnya ini cuma supaya bisa berbunyi saja. Begitu, ya? Bingung nggak? Jadi terkadang itu harokat itu kan terkadang itu bukan harokat asli. Jadi sering kali kita sudah pernah bertemu. Harokat itu terkadang bukan harokat asli, tapi supaya bisa berbunyi. Terkadang juga harokat itu supaya bisa menunjukkan bahasanya itu munsharif. Kata mustashfa itu sebenarnya munsharif atau boleh munsharif? Boleh takwil ya? Kenapa bukan boleh? Karena mustashfa itu boleh takwil. Mustashfa. Boleh tanwin nggak? Kalau tanwin, mustashfan atau mustashfa? Kenapa kok tidak boleh tanwin?
Alif maksuroh. Alif maksuroh yang menjadikan ism ghairu munsharif, yang menyebabkan ism mamnu min as-sarf, itu alif zaidah, alif tambahan yang merupakan huruf asli. Ini dari fi'il apa? Istashfa. Memang ada alifnya sejak awal. Jadi alif ini bukan alif tambahan. Kalau yang mamnu min as-sarf itu alifnya yang alif tambahan. Alif tanis zaidah. Salwa, kubro itu nggak boleh kubronya. Kubro huruf aslinya kaf, ba dan ro. Kaburo ya kan? Sedangkan alif tambahan, alif yang di akhir itu merupakan alif tambahan. Kubro. Tapi kalau ini alifnya alif asli. Alif asli. Kalau saya katakan mustashfan begitu saja, itu dalam keadaan rafa, nasab atau jar. Atau gini, fi mustashfan. Fi mustashfan majrur. Tanda jarnya apa? Iya. Kasroh muqaddarah di mana tempatnya? Kasroh muqaddarah pada alifnya. Nah, terus di situ kok ada tanwin gimana ceritanya? Mustashfan. Itu hanya untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah ism munsorif, ism yang bukan mamnu min as-sarf. Untuk menunjukkan kalau ini ism yang munsorif. Jadi itu bukan tanda i'rab. Fathaten di situ. Tapi kenapa kalau dipilihnya fathah? Kenapa para bahasa memilihnya fathah? Bukan kasroh, bukan dhammah. Kenapa nggak mustashfun? Karena kata dijelaskan karena harokat fathah itu adalah harokat yang paling ringan diucapkan. Jadi terkadang itu harokat itu bukan harokat asli, jadi jangan terlalu fokus pada harokat saja. Tadi lam yamudda itu majzum, tanda jazumnya sukun muqaddarah. Sedangkan harokat fathah ini supaya bisa berbunyi untuk menghindari pertemuan dua sukun. Jadinya lam yamudda. Atau boleh juga kita menggunakan pola aslinya yaf'ulu. Jadi lam yamdud, begitu ya? Boleh lam yamdud. Demikian juga dengan yang lain yang lam tamudda, lam tamdud. Lam amudda, lam amdud, lam namudda, lam namdud. Ini semuanya majzum, tanda jazmnya adalah sukun. Kalau yang bentuk pertama, amudda, namudda itu tanda jazmnya sukun muqaddar. Kalau lam amdud dan lam namdud, tanda sukunnya sukun zahir. Tanda jazmnya sukun zahir. Sedangkan yang al-af'alul khamsah yang diakhiri wawul jamaah, aliful isnan dan yaul mukhatabah tetap tanda jazmnya adalah hadfun nun. Mungkin sebagian dari kita masih ada kebiasaan mengucapkan huruf dal seperti zai, hazfun nun. Harusnya bahasa had ya. Apa? Pakai zal di ujung lidahnya di antara gigi seri atas dan bawah. Hal. Baik. Kalau haz ini zai ya, haz. Zai. Baik. Sedangkan yang mabni tetap mabni. Ada pertanyaan Ibu-ibu?
Hal min soal. Kalau di sini kita sudah paham, insya Allah untuk fi'il mudhari yang di halaman 2 halaman selanjutnya, ini yang polanya fa'ala yaf'ilu dan fa'ila yaf'alu, itu insya Allah mudah. Tinggal ngikutin polanya saja dan bentuknya sama, perubahannya seperti ini. Hal min soal, ada pertanyaan, ibu-ibu? Ini alhamdulillah kalau offline itu masih terlihat ada orang ini. Kalau misalkan saya bertanya seperti ini, kalau online, karena saya khawatir. Jangan ditinggal. Hadir Ustaz. Jangan-jangan cuma bergabung Zoom aja terus ditinggal kemana-mana. Ayo. Dosen Livia kadang kan ini sekarang Livia juga belajarnya online. Dosen Livia kadang ngetes kayak gitu. Jadi tiba-tiba ngacak manggil nama mahasiswa siapa gitu, nggak urut absen. Dan kalau nggak langsung nyahut, itu langsung dikeluarkan. Masalahnya mungkin beliau nggak tahu kalau kebanyakan mahasiswa sekarang sedang di kampung, dan di kampung itu koneksi internet itu kadang nggak stabil, jadi loading dulu, nggak mungkin bisa nyahut secara langsung gitu ya, jawab secara langsung nggak bisa, jadi pasti ada terlambat. Kalau udah terlanjur dikeluarkan ya gimana lagi. Nggak, mungkin ya dosennya mungkin juga nggak terlalu terbiasa, jadi yang diaktifkan kalau seperti ini saya kan yang nampak kan cuma satu gambar saja kan, dan di pin seperti itu. Jadi yang lain-lain nggak bisa lihat. Kapan-kapan mungkin dosen Livia harus diajak jalan-jalan ke kampung. Biar tahu sinyal di kampung. Baik. Yang polanya fa'ala yaf'ilu sekarang. Fa'ala yaf'ilu. Kita menggunakan contoh fiilnya yafirru, yafirru. Kalau kita tasrif secara lugawi jadi yafirru, yafirrani, yafirruna, tafirru, tafirrani, tafirirna. nah, Tafrirna ya Ustaz. enggak, yafrirna kan masih Yafrirna ya. Oh iya, iya. yafrirna ini masih ghaib. Kalau antunna ya tafrirna. Oh iya. Unna yafrirna. Lalu anta kembali tafirru, tafirruna, tafirruna, Tafirina, tafirna, ini baru tafirna. Setiap yang bersambung dengan nunun niswah maka pisahkan huruf kedua dan huruf ketiganya. Ana afirru, nahnu nafirru. Baik. Mudah kan, tinggal mengikuti polanya. Lalu kalau dalam keadaan nasab, misalkan diawali lan, maka kenapa? Lan, kalau ditambah lan berarti mansub kan, mansub. Kalau yang fiil yang tanda i'rabnya merupakan tanda i'rab utama berupa harokat, maka tanda nasabnya fathah. Jadi lan yafirro. Yafirro. Sedangkan al-af'alul khamsah, maka tanda nasabnya azbun nun. Apa? Dihapus huruf nunnya. Dihapus huruf nunnya. Jadi lan yafirro, lan yafirro, lan yafirru, lan tafirro, lan tafirro, lan yafrir. Untuk yang mabni tetap bentuknya seperti itu. Ada perubahan sama seperti lan yafrirna, lan tafirro, lan tafirro, lan tafirru, lan tafirri, lan tafirro, lan tafrirna, lan afirro, lan afirro. Mudah ya insyaallah. Lalu yang
majzum dalam keadaan jazm. Misalnya diawali huruf lam, harfu nafyin wa jazmin. Nah, seperti tadi sebelumnya, untuk yang tanda i'rabnya merupakan tanda i'rab utama berupa harokat, maka bentuknya boleh dua. Boleh kita menggunakan dua-duanya. Misalkan jadi lam yafirro atau lam yafrir. Bisa lam yafirro, bisa lam yafrir gitu ya. Berarti kalau lam yafirro ini majzum, tanda jazmnya apa? Oh, muqaddarah apa tadi? Sukun muqaddarun. Sukunun muqaddarun. Seperti tadi persis. Lam yamudda di sini lam yafirra majzum wa alamatu jazmihi sukunun muqaddarun. Sedangkan di harokati fathah wa hurrika bil fathah apa litakhallusi min iltiqa'is sakinain, untuk menghindari pertemuan dua sukun. Dua sukun. Sedangkan boleh juga kita menggunakan pola aslinya yaf'ilu, jadi lam yaf'il. Jadi lam yafrir gitu ya. Sedangkan yang al-af'alul khamsah tetap tanda jazmnya hadfu harfin nun. Lam yafirra, lam yafirru. Lam tafirra atau lam tafir, lam tafirra. Sedangkan yang mabni tetap bentuknya tidak ada perubahan sama sekali. Lam yafrir. Nah, lam tafirra, lam tafirra, lam tafirru, lam tafirri, lam tafirra, lam tafrir. Nah, lam afirro atau afrir, lam nafirro atau lam nafrir. Hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu? Jadi selalu yang domirnya hunna dan antunna itu selalu mabni. Bentuknya selalu tetap seperti itu dalam semua keadaan, baik rofa, nasab maupun jar, bentuknya tetap tidak ada perubahan. Mabniun ala sukun. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, ibu-ibu? Udah, insya Allah. Sedangkan pola yang ketiga, fa'ila, yaf'alu, kita menggunakan contoh fi'ilnya. Yashammu. 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 Kalau kita tasrif jadinya bagaimana? Yashammu, yashammani, Yashammu, yashammuna, tashammu, tashammani, tashmamna, yashmamna. Yashmamna. Hunna, ya. Tashammani, Tashammu. yashmuna, tashammana. Tashammina. Lalu? Kalau anti tashammai apa tashammi, Ustaz? Tashammi. Tashammi ya, bukan mai ya? Ya. Seperti tamuddina, bukan tamuddu lagi. Bukan tamuddui kan, tapi tamuddina. Tashammina ya. Tashammina, menyesuaikan sukun, menyesuaikan ya sukun supaya bunyinya selaras. Gitu, ya. Tashmamna. Tashmamna, ana ashammu, nahnu nashammu. Baik, ada pertanyaan lagi, ibu-ibu? Tidak ada pertanyaan. Sekarang coba yang mansub. Yang dalam keadaan nasab, misalkan ditambah lan di depannya, jadi kalau yang tanda i'rabnya tanda i'rab utama menggunakan harokat, maka tanda nasabnya fathah. Kalau al-af'alul khamsah, tanda nasabnya dihapus huruf nunnya. Kalau yang mabni tetap bentuknya tidak berubah. Begitu, ya. Sekarang kita lihat lan yashamma, lan yashamma, lan yasham, lan yashamma, lan yashmamna, tetap bentuknya yashmamna. Sedangkan lan tashamma, lan tashamma, lan tashmamna, bentuknya tetap.
Lan asyamma dan lan nasyamma. Mudah kan ya? Sekarang yang majzum dalam keadaan jazm misalnya di awali huruf lam. Seperti sebelumnya yang tanda i'rabnya merupakan tanda i'rab utama, maka boleh dua bentuk ya. Boleh dua bentuk. Boleh majzum wa alamatu jazmihi sukun muqaddar, boleh juga sukun dhahir. Boleh lam yashamma atau lam yashmam. Sedangkan yang al-af'alul khamsah tanda jazmnya tetap hadfu an-nun. Sedangkan yang mabni tetap mabni. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Amin semua. Oh iya. Mungkin PDF di situ yang saya share tadi mungkin ada koreksian di judulnya yang mulai yang polanya fa'ala yaf'ilu dan fa'ila yaf'alu dan juga fi'il amarnya. Itu ada koreksian di judulnya. Judulnya di sana masih fi'il naqis ya, mudhari' naqis ya. Kalau yang polanya fa'ala yaf'ulu sudah mudhari' mudha'af. Nah, harusnya mudha'af semuanya. Ini kita membahas mudha'af. Naqis sudah berlalu. Itu koreksinya. Nanti kalau misalkan biasanya kan yang ngeprint yang biasanya mungkin nanti bisa dikoreksi itunya. Atau mungkin nanti saya share lagi. Dan judulnya saja. Dari yang di halaman 3 halaman itu masih naqis. Harusnya mudhaf. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Alhamdulillah. Berarti terakhir di sini fi'il amarnya. Fi'il amarnya insyaallah mudah dan sudah dihafal semuanya Ibu-ibu, alhamdulillah. Sebelum Ustaz. Jujur Ibu sih. Benar. Iya, sebelum hafal. Semoga diberi kemudahan. Maklum insyaallah. Kalau di kampung itu suasananya berbeda biasanya. Iya. Saya pun biasanya tayyib. Kita lihat di sana fi'il amarnya. Kalau tadi untuk fi'il amr dulu cara membentuknya bagaimana, Om? Ini selalu ketika kita berjumpa atau ingin membentuk fi'il amr harus kita ingat cara membuat fi'il amr. Kita ambil dari fi'il mudhari'nya. Kita ambil dari fi'il mudhari'nya lalu kita hilangkan harful mudhari'ahnya. Ta-nya kita hilangkan. Setelah kita hilangkan harful mudhari'ahnya, kita lihat huruf yang pertama ini sukun atau harokatnya normal. Kalau harokatnya normal tidak perlu ditambah hamzah wasal, tapi kalau huruf pertamanya jadinya sukun maka ditambah hamzah wasal. Lalu terakhir huruf terakhirnya disukunkan, atau kalau yang aslinya al-af'alul khamsah maka dihapus nunnya begitu ya. Akan di sana kalau ya tamuddu, anta tamuddu jadinya mudda. Nah, ini kasusnya seperti yang majzum tadi, Om. Mudda ini mabniun ala madza? Fi'il amr itu semuanya kan mabni. Mabni ala sukun muqaddar. Seperti lam yamudda tadi, Om ya. Lam tamudda. Mabniun ala sukunin muqaddar. Sedangkan kalau, dan ini juga boleh dua bentuk, boleh mudda, boleh umdud. Kalau umdud ini pola dasarnya kan ya, uf'ul, mudda, muddu, muddi, mudda, umdudna. Dengan umdudna ini bagian akhirnya tetap seperti itu, tidak ada perubahan, hanya dihilangkan harful mudhara'ahnya dan ditambah hamzah wasl. Akan tafirru fi'il amrnya jadi firro.
Firro boleh iftir. Firro, firri, firro, ifrirna. Kan polanya yaf'ilu, jadinya ifrir. Sedangkan yang ketiga, yang polanya fa'ila yaf'alu, contohnya tasyammu kalau dijadikan fi'il amr jadi syamma. Syamma boleh ishmam. Syamma boleh ishmam. Syamma. Ini mudda di sini dan firra dan syamma di sini sama-sama majzum wa alamatu jazmihi sukun muqaddar. Syamma, syamma, syammu, syammi. Syamma. Ishmamna. Ishmamna. Kan mudhari'nya aslinya apa? Tashmamna kan namanya? Tamdudna, tafrirna, tashmamna hunna. Afan antunna. Baik. Ini kita lihat alamatu i'rabihi. Di sana semuanya mabni. Fi'il amr semuanya mabni. Seperti halnya fi'il madhi, fi'il madhi semuanya mabni. Fi'il amr semuanya mabni. Fi'il mudhari ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ada yang mu'rab dengan tanda utama, ada yang mu'rab dengan tanda cabang kayak gitu, Mas. Masih nyambung kan, Mas? Insyaallah masih ingat, Mas. Dan kita lihat dan mudda itu mabniyun ala sukunin muqaddar. Tapi kalau umdud dan ifrir serta ishmam itu mabniyun ala sukunin dhahirin. Jadi bisa muqaddar, bisa dhahir di situ, ya. Sedangkan kalau mudda di situ aslinya seperti tadi, lam yamdud tadi, aslinya dalnya berturut-turut adalah dal sukun. Untuk menghindari pertemuan dua sukun dan supaya bisa berbunyi, maka diharokati fathah jadi mudda. Baik. Sedangkan yang aslinya al-af'alul khamsah ini mabniyun ala madza? Mabniyun ala hadfin nun. Gitu ya istilahnya. Mabniyun ala hadfin nun karena aslinya di sana ada nunnya. Tamuddani, tamudduna, tamuddina, tamuddani kan gitu ya. Tafirrani dan seterusnya. Aslinya ada nunnya lalu dihapus huruf nunnya, makanya istilahnya mabniyun ala hadfin nun. Sedangkan umdudna, ifrirna dan ishmamna ini mabni ala madza? Kalau mabniun ala sukun, mabniun ala sukun jelas di sana, mabniun ala sukun. Sedangkan nunnya adalah nunun niswah. Nunnya adalah nunun niswah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Insyaallah. Bu Imelda sehat? Assalamualaikum Ustaz. Pak Ustaz lagi belum begitu sehat. Aku nyimak dulu ya Ustaz. Bagilah. Mau yashfik. Belum udah absen apa belum Ustaz? Sudah. Santai, Om. Nur hayati hadirah. Jangan takut, Om. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan tentang fi'lun mudha'af. Ini pembahasan terakhir fi'lun mudha'af. Setelah itu kita membahas qattun dan abadan serta toba dan lana. Ada pertanyaan? Sekali.
Safira sepertinya semalam begadang sepertinya. Maaf, Ustaz, kita mengetahuinya bahwa dia apa yang babnya la suku muqaddarah itu di mana Ustaz? Di sini ini fi'lun amr, Om ya. Fi'lul amr. Fi'lul amr itu pasti mabni. Ya kan, Om ya? Fi'lul amr itu pasti mabni. Lalu kita bisa tahu ini mabni ala madza. Pertama di sini, Om. Kita kelompokkan di sini anta yang domirnya anta dan antunna. Ini pasti mabni ala sukun. Ini karena aslinya kan hurufnya normal semuanya kan, Om ya. Tidak ada huruf illahnya. Pasti mabni ala sukun, tidak mungkin mabni ala hadfi harfil illah seperti fi'lun naqis, nggak mungkin. Nah, pasti mabni ala sukun. Nah, kok bisa ini mabni ala sukun? Ini berarti dari aslinya itu dalnya, ini huruf yang mudha'af yang diidghamkan sebenarnya. Dal yang sukun, ro yang sukun, mim yang sukun, ini kan aslinya dua huruf. Afan ko yang sukun. Dal yang tasydid, ro yang bertasydid, mim yang bertasydid, itu kan aslinya dua huruf. Dan hurufnya sama-sama sukun aslinya. Hurufnya sama-sama sukun. Seperti tadi lam yamudda tadi aslinya lam yamud, dalnya dua-duanya sukun. Kalau seperti itu tidak bisa berbunyi. Dan di sini dia harokati fathah. Fathah ini bukan harokat aslinya. Ini diharokati fathah supaya bisa berbunyi untuk menghindari pertemuan dua sukun itu tadi. Jadi harokat fathah ini bukan harokat asli. Jadi tidak bisa dikatakan mabniyun alal fathi, tidak. Tetap mabniyun ala sukun muqaddar yang tidak nampak karena aslinya tadi sukun aslinya. Dihafal aja kalau misalkan bingung, dihafal ini mudda firro syama, yang penting fi'il mudha'af. Afan fi'lul amr mudha'af. Kalau yang domirnya anta itu mabni ala sukun meskipun tanya fathah, mudda firro syama. Gitu kan? Kan yang mabni ala sukun muqaddar cuma itu saja. Ada pertanyaan? Bisa seperti memang kurang tenaga ini. Jadi kalau begadangnya orang soleh itu kan insya Allah untuk kebaikan. Sholat tahajud atau sholat istikharah? Nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi, Ibu-ibu? Yang di sini tenang banget. Tidak ada pertanyaan? Kalau Bu Nur Hayati masih ada suara-suara burung. Ustaz, ribut hari hujan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ini pembahasan selanjutnya mudah. Di sana ada pembahasan qattun abadan. Ini dua-duanya sama-sama dzarfun zaman. Dzarfuz zaman. Sama-sama dzarfuz zaman, keterangan waktu. Wah, ini kok bisa langsung muncul semuanya. Salah ini animasinya. Tapi bedanya apa? Qattun ini untuk yang lampau. Zaman al-madi.
khas, mukhtassun bizamanil madhi. Khusus digunakan untuk sesuatu yang lampau. Sedangkan abadan mukhtassun bizamanil mustaqbal, khusus untuk yang akan datang. Di sana contoh penerapannya untuk qattun dan abadan. Kita lihat lam ashrobil khamra, aslinya lam ashrob, ya kan namanya? Lam ashrob. Sukun harusnya kan namanya? Karena ada lam. Kenapa kok di sini dia harokati kasroh? Halo? Yang di sana contoh dari penerapan qattun dan abadan, di sana lam ashrobil khamra qattun walan ashrobaha abadan. Lam itu kan harfu jazmin, menjadikan fi'il mudhari istilahnya majzum. Tanda jazm itu harusnya sukun. Tapi di sini kok jadi kasroh? Karena bertemu dengan al. Boleh dua kasroh. Karena bertemu dengan al setelahnya. Al ini kan sukun ya kan? Nah, untuk menghindari pertemuan dua sukun supaya bisa berbunyi, maka harokatnya berubah menjadi kasroh. Lam ashrobil khamra. Lam ashrobil khamra. Jadi tetap di sini tanda jazmnya apa? Kalau ditanya tanda jazmnya apa? Tetap sukun. Sukun muqaddar. Wa hurrika bil kasroh, dia harokati kasroh litakhallus min iltiqa'i sakinain, untuk menghindari pertemuan dua sukun. Baik. Al-khamra kenapa mansub? Maf'ulun bihi objek ya. Lam ashrob. Fa'ilnya mana ini? Tiba-tiba ini setelah fi'il kok maf'ulun bihi. Fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun, dhamir yang tidak nampak. Taqdiruhu, yang dimaksud di situ apa? Ana ya. Lam ashrob, ana ashrobu. Lam ashrobil khamra qattun. Kalau diartikan apa? Kan lam itu yang lampau. Qattun. Saya tidak pernah minum khamr qattun. Qattun itu sebenarnya apa makna qattun? Hah? Apa? Itu. Qattun bukan qittun. Harokat bisa salah arti. Qattun, apa makna qattun? Selamanya ya. Sama sekali. Sama sekali ya. Bil khamra qattun, saya tidak pernah minum khamr sama sekali. Sekali ya. Saya sama sekali tidak pernah minum khamr gitu. Qattun itu maknanya sama sekali. Walan ashrobaha abadan, lan ini baru untuk yang akan datang. Lan ashrobaha, lan itu harfu nasbin, makanya di sana fathah ba. Lan ashroba. Ha ini balik ke mana? Ke kamar. Itu khamr. Kamar ya. Lan ashrobaha abadan. Ma makna hadhihi jumlah? Walan ashrobaha abadan. Dan saya tidak akan Tidak akan pernah minumnya. minumnya selamanya. Abadan. Selamanya. Selamanya. Ayo. Ada pertanyaan dari contoh pertama? Contoh yang kedua, sana ma dhahabtu ila Misra qattun. Ma dhahabtu ila Misra qattun. Ini madi kan, madi, lampau. Kalau diartikan bagaimana? Ma dhahabtu ila Misra qattun. Saya sama sekali belum pernah pergi ke Mesir. Mesir. Belum pernah pergi ke Mesir sama sekali.
Satu ilal musafati. Ini Saya dekat sebelumnya bahasa Mesir. ini ungkapan yang sama sekali. Sama sekali. Kafir kekal di dalam neraka selamanya. Sedangkan contoh terakhir, al-kuffaru khaliduna finnari abadan. Apa makna? Orang kafir kekal dalam neraka selamanya. Orang kafir kekal dalam neraka selamanya, abadan. Jadi qattun itu keterangan waktu, dzarfuz zaman, mukhtassun bizamanil madhi, yang khusus menunjukkan yang telah lampau. Maknanya apa tadi? Sama sekali. Sedangkan abadan itu dzarfuz zaman juga keterangan waktu, mukhtassun bizamanil mudhari atau al-mustaqbal, yang menunjukkan sesuatu yang akan datang. Apa makna abadan? Kekal selamanya. Selamanya. Ada pertanyaan ibu-ibu untuk penerapan ini? Kalau katun tidak kalau abadan untuk masa yang akan datang ya Ustaz. Kalau katun yang telah lampau. Oh, lampau. Maknanya sama Ustaz. Enggak sama, kan qatun tadi artinya apa? Sama sekali. Sama sekali. Kalau abadan selamanya. Samanya. Berarti itu sama atau beda? Beda ya. Dan penerapannya seperti ini, seperti dalam contoh. Jadi abadan itu mansub seperti itu, biasanya sebagai hal atau maf'ul fihi. Abadan. Terkadang juga ada sih ungkapan yang mengungkapkan untuk selamanya itu bukan abadan seperti ini, tapi ilal abad, ilal abad, ilal abadi. Jadi abadi itu dari bahasa Indonesia, dari bahasa Arab, kan? Ya ini dari kata ini abad. Tidak ada pertanyaan? Nah, biasanya kalau biasanya abadan dan qatun ini kan dzarfuz zaman, dzarfuz zaman. Sedangkan abadan ini biasanya sebagai hal atau dzarfu maf'ul fihi, keterangan waktu. Jadi biasanya memang di akhir. Biasanya memang di akhir. Apakah harus diawali dengan harfun nafyin? Tidak harus. Di sini kan kebanyakan contohnya diawali harfun nafyin, lam adhab, ma dhahabtu, lam ashrab, lan ashrab gitu ya. Tapi boleh juga kalau jumlahnya bukan jumlah manfiyah, bukan tidak diawali harfun nafyin. Seperti contoh terakhir itu, al-kuffaru khaliduna finnari abadan, gitu ya. Masalahnya di buku contohnya semuanya manfi semuanya. Semuanya diawali huruf nafiyun. Tapi sebenarnya tidak harus diawali harfun nafyi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, pembahasan terakhir di sini ada qaba walana wasmu tafdhili minhuma. Fi'il taba. Ini fi'lun madhi. Walana, lana itu juga fi'lun madhi. Ismu tafdhil dari keduanya. Qaba fi'lun madhi ajwaf. Seperti qala kan? Qala, sara, ba'a. Ini ajwaf.
Bima'na tayyib. Ma ma'na tayyib? Baik. Baik, Om. Tapi saya bukan Bang Tayyib. Jadi kalau di Indonesia, Tayyib ini identiknya dengan itu jadinya sekarang. Tayyib. Ketik lagi. Lana. Kalau lana, fi'lun madhi juga dan ajwaf juga. Bima'na layyin. Ma ma'na layyin? Layyin. Karena kalau belajar tahsin kan ada istilah ini. Mat layyin. Lain yang Kayaknya kalau belajar tajwid, kalau paham bahasa Arab itu jauh lebih mudah. Jadi tahu namanya itu bisa langsung tahu maksudnya apa. Istilahnya apa, langsung bisa. tapi manfaatnya itu namanya Apa, Om? Layyin itu artinya apa, Om? memasukkan lah bunyi lain Layyin itu halus, lembut. lembut. Lain. Ini singkatan huruf-huruf yang sifatnya bainiyah apa? Safira? Huruf-huruf yang sifatnya bainiyah apa aja? Lin Omar. Lin Omar itu susunan jumlah fi'liyah kan ya? Lin Omar. Lin itu fi'il amr. Omaro itu maf'ulun bihi. Afan. Lin Omar. In anta ya Umaru. Aslinya seperti itu. Lin itu fi'il amr. Dari ini. Lana. Lana yalinu lin. Lin. Bersikap lemah lembutlah wahai Umar. Itu artinya lin Umaru. Lembut. Sedangkan ismu tafdil dari keduanya, ismu tafdil dari keduanya, ini tetap ada huruf illah di tengahnya. Jadi kalau toba jadi at-tayyib, sedangkan lana jadi al-yanu. Sebelumnya di beberapa bab yang lalu kita juga pernah mempelajari ismu tafdil dari fi'lun mudha'af ya kan, Misalnya qalla, syadda, jadi aqallu, asyaddu, ya kan, Ya kan? Iya. Saya ngomong sendiri. Sedangkan di sini yang akarnya merupakan ajwaf, maka tetap ada huruf illahnya di tengahnya. Jadi at-yabu dan al-yanu. Jadi ya. Contoh di sini. Ada rajulun thayyibun wa akhuhu at-thayyabu minhu. Lebih baik darinya. Hadzal qumashu layyinun. Ma makna qumash? Masih ingat? Apa makna? Ini kalau ibu-ibu biasanya milih-milih baju itu biasanya kan ini yang jadi pertimbangkan. Salah satu pertimbangannya. Hadzal qumashu layyinun. Qumash, ma makna qumash? Baju, kumas. Bukan, qamis itu qamis. Qumash itu apa? Kain. Bahan ini bisa bahan apa aja, bisa tepung juga bahan juga. Bahan baju, kain. Al-qumash, kain artinya. Hadzal qumashu layyinun. Kain ini lembut. Wa dzalika al-yanu, dan sedangkan yang itu lebih halus. Lebih halus. Saat di sini belum di ini. Gimana tulisannya keluar? Ada pertanyaan, Ibu?
Tidak ada pertanyaan? Kita kemarin belum membuka kitab sama sekali, weh, untuk bab 29 ini. Hiwar belum kita baca, weh. Sudah atau belum? Nadia? Bab 29. Sudah belum, Sob? Bab 29 sudah baca hiwar belum? Belum, Mas? Belum. Nah, ya. Belum. Berarti Nadia sendiri yang sudah. Sama siapa Nadia? Ana juga kan tahu. Nah, ya. Kita buka halaman 205. Al-Hiwar di sana. Naqra, ana aqra wa antunna tukarirna. Ini supaya biar enggak hening. Hal fatahtunna? Iya. Bismillah. Ad-darsu at-tasi'u wal 'ishruna. Ad-darsu tasi'u wa ishruna. Ahajjata ya Mas'udu. Ahajjata ya Mas'udu. Di awal kita langsung ketemu dengan fi'lun mudha'af. Contohnya di sana apa, hajjata dari hajja kan namanya. Hajja anta hajjata. Demikian namanya. Anta hajjata. Ya Mas'udu. Nastamir. La ya Ustadzu. La ya Ustazu. Hajja zumala'i kulluhum walakinnani lam wa'afan. Kita ulang. Hajja zumala'i kulluhum walakinnani ma hajjtu. Hajja zumala'i kulluhum walakinnani ma hajjatu. Kalau kurang paham entah itu artinya atau susunannya silakan ditanyakan, Om. Kita lanjutkan dulu. Maridtu ayyamal hajji. Maridtu ayyamal hajji. Fabaqitu huna bil madinatil munawwarati. Fabaqitu huna bil madinatil munawwarati. Jadi ceritanya ini menceritakan mahasiswa Universitas Islam Madinah. Kan ini sebenarnya buku yang dipelajari di sana kan, Om, ya. Makanya ini dramanya tentang mahasiswa Madinah. Di sana mahasiswa di Saudi itu punya jatah haji, ada jadwalnya. Jadi setiap mahasiswa itu pasti ada jadwal hajinya. Jadi punya jatah haji. Dan ini ditanya, hajat saya Mas'ud. Dosennya bertanya, lalu dia menjawab, la ya Ustaz, hajja zumala'i kulluhum walakinnani ma hajjtu. Ma makna? Semua teman saya sudah haji, tapi saya belum. Karena saya sakit. Maridtu ayyamal haji. Saya sakit waktu haji. Saya sakit pada hari-hari haji. Baqitu itu mana? Dari baqiya. Baqitu. Saya menetap di sini di kota Madinah. Baik. Hajja itu fi'lun mudha'af, ya kan, ya? Hajja itu fi'lun mudha'af madhi. Hajja. Zumala'i ini fa'ilnya. Zumala'i itu fa'ilnya. Ini yang ditanyakan Safira kan lalu. Kalau misalkan sini fa'ilnya kan jamak, ya. Fa'ilnya jamak, tetap
di sana fi'lunnya hajja. Tidak perlu, karena kalau misalkan disebutkan wawul jamaah itu sebagai fa'il, tidak perlu menyebutkan fa'il 2 kali. Kecuali kalau untuk penekanan. Baik. Kita lanjutkan. La tahzan. La tahzan. Misalnya menghibur. Satahujju al-amil muqbili insya'allahu. Satahujju fi amamil muqaddiri muqbil insyaallah. Marratan ukhra, sekali lagi. Satahujju fil amil muqbili insya'allahu. Satahujju fi amil muqbili insyaallah. Satahujju ini hanya ada tambahan apa? Nah, sin di sana. Tahujju, nah ini baru fi'lun mudhari'nya. Tahujju itu fi'lun mudhari' dari hajja yahujju anta tahujju. Ini tadi seperti. Ini polanya apa, Om? Hajja yahujju. Fa'ala yaf'ulu. Kalau berarti seperti yang mana yang kita contohkan tadi? Seperti madda yamuddu. Ya persis nanti seperti madda yamuddu, seperti itu kan namanya. Hajja yahujju. Al-amil muqbil, al-muqbil di sini artinya apa? Al-qadim, al-muqbil, al-qadim, al-ati, sama, ketiganya itu artinya sama. Al-qadim, al-ati, al-muqbil. Mana? Yang akan datang. Tahun depan maksudnya. Gitu ya. Tahujju fil 'amil muqbil, tahun depan insyaallah. Tamurru as-sanatu bi sur'atin. Tamurru sanatu bisur'atin. Jayyid, marratan ukhra. Tamurru as-sanatu bi sur'atin. Tamurru sanatu bisur'atin. Setahun itu akan berjalan dengan cepat, akan berlalu dengan cepat. Tamurru, marra yamurru, berlalu artinya ya. Marra yamurru. As-sanah ini bacanya untuk alhamdulillah ada harokatnya. Tulisannya as-sanah dan as-sunnah itu sama, weh. Dan as-sinah juga sama. Kalau sanah artinya apa, Om? Tahun. Kalau sinah artinya apa, Om? Sinatun. La ta'khudhuhu sinatun wala. Sinah itu artinya ngantuk. Tidur sinatun. Kalau sinah itu artinya ngantuk. Kalau sana artinya tahun. Kalau sunnah artinya secara bahasa istilah. Secara bahasa sunnah itu suatu jalan yang ditempuh. Satu jalan. Nastamir. Ahajjata anta ya ustadzu. Ahajata anta ya ustazu. Jayyid. Ahajjata di sini tetap tadi yang polanya ini untuk anta. Hajja itu huwa hajja, anta hajjata. Tapi di sini fa'ilnya yang mana, Om? Ta. Fa'ilnya mana? Ta. Dhamir muttasil, ata dhamir muttasil mabniun 'al fathi fi mahalli raf'in. Nah, itu fa'il, sebagai fa'il. Lalu anta di situ sebagai apa? Penekanan, taukidun lafdhiyun, penekanan secara lafaz. Ini baru kalau misalkan disebutkan domir lagi seperti ini untuk penekanan. Gitu Safira ya, kemarin ya. Nastamir. La lam ahujja hadzal 'ama.
La lam ahujja hadzal ama. Belum. Maksudnya tapi belum, tahun ini saya tidak haji tahun ini. Ternyata lakinnani hajjtu qabla hadza 5 marratin. Lakinnani hajjtu qabla hadza khamsa maratin. Marratan ukhra, sekali lagi. Lakinnani hajjtu qabla hadza 5 marratin. Lakinnani hajjtu qabla hadza khamsa maratin. Lakinnani, tapi saya telah berhaji Tapi sebelumnya 5 kali. Iya, tahun ini nggak haji. Tapi sebelumnya udah haji 5 kali. kali. Lalu setelah itu ada titik-titik di sini, maksudnya sudah pembicaraannya sudah lain ini. Ana ashammu raihatan karihatan. Ana asyamu rahihatan karihatan. Ini ashammu, ini juga fi'lun mudha'af ya. Fi'lun mudha'af yang kita contohkan persis semalam. Syamma, yashammu. Huwa yashammu. Ana ashammu di sini. Ana ashammu raihatan karihatan. Saya mencium raihah karihah itu apa? Bau yang tidak sedap. Raihatun itu bau atau aroma. Makanya kalau dalam fikih kan disebutkan ini di dalam pembahasan ayat itu, wa taghayyurul mu'athiru bi tahirin aw najisin wa ta'mun wa launun wa rihun. Rihun ini juga dari sini, raihah, rihun, raihah. Karihah dari fi'il apa, Ini mushtaq. Karihah itu dari fi'il karoha. Karoha yakrahu itu artinya apa, Karoha yakrahu. Makruhun. Makruh. Karoha itu artinya membenci. Karoha yakrahu, membenci. Makruh. Makruh itu sesuatu hal yang dibenci. Karihah. Jadi raihah, karihah, bau yang tidak sedap. Nastamir, kita lanjutkan. Ama tashammuna raihatan ya ikhwanu? Ama tashammuna raihatan bi ikhwanu? Ya ikhwanu. Di sini ama, di sini yang pernah kita pelajari materi apa, di sini? Istifham. Sama seperti ala, alaisa. Ama. Istifham. Istifham manfi. Ya kan, ya? Alaisa, ala, ama. Ma di sini berarti ma apa? Ma al-istifhamiyah, ma an-nafiyah, ma mausulah, ma at-ta'ajubiyah, atau ma yang lain. Ma apa di sini? Ma an-nafiyah, untuk menafikan. Ama tashammuna, tidakkah kalian mencium? Tashammuna raihatan ya ikhwanu. Makanya di sana jawabannya bala nashammuha. Bala tashammuha, kami. Bala, makanya bala ya, bukan na'am. Bala. Bukan juga pakai la. Bala nashammuha, kami menciumnya. Min aina hiya? Adhunnuha minal hammami. Ini ada fi'il mudha'af yang lain. Adhunnu. Fi'il madhinya dhanna. Dhanna yadhunnu. Huwa yadhunnu. Ana adhunnu. Ma ma'na? Saya kira. Aku kira. Adhunnuha minal hammami. Ha di sini, yang dimaksud ha itu apa? Penciumannya. Oh, iya. Sama apa? Alhamdulillah nih.
ما معنى حمام؟ طيب. نعم هي من الحمام. Naam, ya minal hammami. مرة أخرى نعم هي من الحمام. Naam, ya minal hammami. Apa hammam artinya? إن القمامة التي رماها أحد الناس سدت البالوعة. Innal kumamata allati ramaha ahadun nasi saddatil balu'ata. Saya tahu ini sepertinya pengalaman ya. Kita ulangi lagi sekali lagi. Innal qumamata allati ramaha ahadun nasi saddatil balu'ata. Innal kumamati allati ramaha ahadun nasi saddatil balu'ata. Amma Nabiya, tarjim. Coba diterjemahkan. Qumamah, mana qumamah? Apa? Nah, sampah, kotoran. Roma. Roma yarmi. Selain melempar apa? Membuang. Buat musyawarah. Apa ini maknanya, ibu-ibu? Innal qamamata allati ramaha ahadun nasi sadda yasuddu. Ma makna sadda yasuddu? Ma? Biasanya Safira cekatan langsung buka kamus. Sadda yasuddu, ma makna sadda? Menyumbat. Lu'ah. Apa, Om? Ya, Masya Allah. Berarti kalau diterjemahkan bagaimana? Ahadun nas itu kita terjemahkan gimana? Seorang gitu aja. Ini dari mana ini kotorannya? Sesungguhnya sampah atau kotoran yang dibuang oleh seseorang telah menyumbat saluran. Kamar mandi RT Anji pernah tersumbat juga kayaknya, yang kamar mandi depan. dulu banget. Hal min soal, ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjutkan dulu. Manil ladzi dafa'a as-saburata ila al-khalfi? Manil ladzi dafa'a as-saburata ila al-khalfi? Ma makna hadhil jumlah? Siapa yang? Ma makna dafa'a? Ma makna dafa'a as-sabur? Nah, di sini maknanya bukan itu. Di hiwar yang lain, di jilid yang lain, ya maknanya memberikan, membayar atau menyerahkan.
Tapi kalau di sini maknanya apa? Mendorong. Oh, Masya Allah, Bu Imelda. Jadi yang mendorong, yang memindahkan as-saburah ilal khalf. Mana al-khalf? Amama khalfa, belakang. Ta'ala ya Sa'idu wa jurraha ilal amma. Afan. Ta'ala ya Sa'idu wa jurraha ilal amami. Ta'ala ya Sa'idu wa jurraha ilal amam. Jayid. Ta'ala ya Sa'idu wa jurraha di sini fi'lun mudha'af juga, fi'lun mudha'af, tapi ini fi'lun madhi mudhari' atau amr. Fi'lun fil amr. Seperti kalau polanya tadi fa'ala yaf'ulu madda, jadi mudda kan apa? Ini jurro. Jarro ya jurru. Ma makna jarro ya jurru? Jarro ya jurru. Menarik. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar la yanzurullahu ila man jarro thawbahu khuyala. Cara menarik. Hadis. Menarik atau Menarik. menyeret ya. Menyeret ya. Menarik. Syarat. Kalau itu hadis biasanya dulu awal-awal ngaji itu biasanya sering la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat kepada seseorang jarra thawbahu yang menyeret pakaiannya. Jadi pakaiannya panjang sampai terseret-seret seperti itu dengan tujuan sombong. Khuyala itu sombong. Kalau tanpa sombong bagaimana? Makruh. Kalau dengan sombong, nggak boleh. Baik, kita lanjutkan. Di sana, di halaman selanjutnya, ada pertanyaan sebelum? Ada pertanyaan? Tidak ada? Di halaman selanjutnya, di sana ada kalimat di dalam kurung. Biasanya kalau di dalam kurung ini menjelaskan keadaan, bukan percakapan. Sa'idun yajurru saburata. Sa'id menarik saburah. Tulis. Anta jarartaha kathiran. Anta jararta. Ini bagaimana? Ini gurunya ini tadi jurro dan di sini anta jarartaha kathiran. Kamu terlalu banyak mendorongnya gitu. Kebanyakan nariknya. Jadi terlalu depan ini. Terlalu depan. Lalu idfa'ha ilal khalfi qalilan. Ila qafi khalilan. Dorong ke belakang sedikit. Idfa'ha ilal khalfi qalilan. Yakfi. Turro. Apa makna yakfi? Roha. Kafi. Yakfi. Enough. Cukup. Enough. Oh. Yakfi. Utrukha al-an. Tinggalkan. Utrukha al-an. Sekarang. Kita masih belum sampai. Udah ada namanya. Jadi semester ini Livia itu awal Desember sudah ujian. Jadi kebanyakan kelas-kelas itu akhir November, yang kelas bahasa Arab akhir November ujian. Kalau akhir November berarti tinggal berapa kali pertemuan? November itu 5 hari Ahad. Bagaimana? 2 pekan atau 3 pekan? Enggak, kan Ahadnya ada 5 kali. November. Ini yang Ahad yang ketiga, Ustadz. Ini Ahad ketiga. Tayyip.
Berarti 2 pertemuan lagi. Subhanallah. Mungkin kita agak terlambat nggak apa-apa, karena saya kan nggak ujian kan, nggak ujian. Jadi mungkin kita ujian Desember nggak apa-apa, tapi kita masih punya beberapa bab. Kita usahakan selesaikan dulu babnya. Kalau misalnya jam belajarnya ditambah gimana? Bisa nggak kira-kira? Biar selesai. Jadi misalnya kita nambah hari lain ba'da Isya gitu online. Kira-kira bisa nggak? Insya Allah. Allah Ustadz. Kuliah. Hari apa dulu? Oh, Safira bisanya hari apa? Yang kosong. Ya, sekarang kan mahasiswa sekarang. Bentar lagi mau jadi asdos tuh Safira. Sudah sebelum menjadi asisten Pak Su. Hari apa Safira? Ditunggu jawabannya. Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat. Jumat. Kalau Sabtu? Anda. Kalau Ahad? Kalau misalkan saya beri pilihan 2, ibu-ibu pilih mana? Antara Jumat malam sama Ahad malam. Jumat malam ya? Jumat malam. Tadi masalahnya Rabu ya, Safira tadi. Rabu, Jumat. Ya. Rabu, Kamis, Jumat. Kalau Rabu, biasanya ibu-ibu yang semester 6, kelas yang semester 6 itu sudah hari Rabu. Kalau hari Kamis, biasanya saya rapat sama pengajar-pengajar Kubaro. Antara Jumat atau Ahad. Jumat, Sabtu, Ahad sebenarnya saya bisa. Bagaimana ibu-ibu? Hari apa? Ahad aja Ustaz, jadi nggak Ahad lupa. Ustadz, Ahad. Jadi langsung Nggak lupa. Kalau Jumat lupa Ustaz. Ntar ujian juga lupa. Iya. Ahad kan ingat kita lagi belajar siangnya. Yang offline. Yang online, ya masa yang di Padang. Oh gitu. Yang online ya online, nggak apa-apa. Kalau yang di Padang, masa kita minta datang ke sini kan ya berdosa gitu. Sampai Januari Ustaz di sini. Kan Bu Nur Hayati sampai Januari. Ada temannya, ada temannya. Dia itu janjian. Janjian, wah. Oh, ke pantai, oh. Saya pernah di Padang itu 3 bulan. Pernah ke pantai juga tuh. Tapi ke pantai dengan nekat itu. Jadi memang nginepnya memang di pinggir pantai, cuma ngelar alas gitu doang. Malam-malam airnya pasang. Setelah itu hujan lagi. Itu kenangan 3 bulan di Padang. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan. Semoga. Amin. Berarti jadi bagaimana ibu-ibu hari? Ahad aja Ustaz. Jumat aku lupa. Ini kuat ibu-ibu tenaganya. Insya Allah. Kan duduk aja belajarnya, nggak pergi. Atau sibuk atau gimana gitu? boleh Ustadz. Hah? Besoknya Senin. Kalau Safira besoknya Senin. Biasanya ada waktu jadwal ngumpulin tugas.
Sebenarnya sama saja sih Om. Kalau hari Jumat masalahnya apa Om? Ustaz ikut Bagaimana? Jumat insya Allah. Bagaimana Om? Kalau yang ibu-ibu yang di rumah ini, kalau misalkan Jumat bagaimana Om? Insya Allah bisa Ustaz, ikut aja suara terbanyak. Asal jangan lupa. Insya Allah. Ustaz di grup Ustaz supaya nggak lupa. Insya Allah. Jadi insya Allah nggak masalah Om. Kalau masalah nanti jaraknya harinya terlalu lama, insya Allah nggak masalah. Tetap kan berarti sepekan jadinya 2 kali kita belajarnya kan, Om? Ya. Dan hari Jumat dan hari Ahad, Jumat ke Ahad kan juga nggak terlalu jauh jarak. Jadi malah nggak masalah. Insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Lanjut. Berarti untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan hari Jumat malam, Om, ya. Hari Jumat malam nanti masih bab 29 ini. Semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan, dan keistiqomahan, dan terutama keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi